Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat rohani, yaitu firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan hidup dan jalan kami, sehingga jalan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang masih banyak kekurangan ini, kiranya Tuhan tolong untuk berikan hikmat sehingga memberkati kami semua. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengambil tema khotbah renungan, yaitu hidup sesuai dengan panggilan. Dasar dari firman Tuhan terdapat di dalam Efesus 4 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwa Paulus ingin memberikan pengajaran kepada jemaat di Efesus. Kerinduan Paulus adalah bahwa orang atau jemaat di Efesus itu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Itu adalah kerinduan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, visi dari Paulus adalah jemaat di Efesus adalah orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Apa arti dari firman Tuhan ini? Arti dari firman Tuhan ini bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang-orang yang hidup benar, menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, karena mereka adalah orang-orang yang percaya, karena mereka adalah anak-anak Allah, oleh karena itu Paulus menasihati supaya hidup mereka, hidup jemaat di Efesus itu adalah hidup yang sesuai dengan hidup anak-anak Allah. Ketika mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus, hidup mereka mungkin hidup di dalam kekacauan, hidup di dalam kejahatan, hidup yang tidak taat, hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun mereka sekarang ini adalah anak-anak Allah. Mereka sekarang adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu hidup mereka harus berubah. Hidup mereka harus sesuai dengan kehendak Allah. Hidup mereka harus suci, hidup mereka harus benar. Karena mereka adalah sekarang itu adalah mereka anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan ini juga
memberikan nasihat kepada kita semua bahwa kita ini juga orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan untuk diselamatkan. Di dalam Efesus yang pertama itu mengatakan bahwa kamu adalah pilihan, sudah dirancanakan untuk diselamatkan. Dan kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka cara hidup kita itu adalah cara hidup yang sudah diselamatkan. Cara hidup kita sama dengan yaitu cara hidup anak-anak Allah. Cara hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana cara hidup orang yang sudah hidup dalam kebenaran itu? Tentunya kita harus taat kepada Tuhan. Harus sesuai dengan hidup kita berdasarkan kepada firman Tuhan. Hidup yang baik, hidup yang jujur, perkataan yang membangun. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, lewat firman Tuhan pada kesempatan hari ini memberkati kita semua untuk kita ini hidup sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang saat ini sudah saya sampaikan. Kiranya firman-Mu ini memberkati kami semua, menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami akan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memanggil kami, dan kami mau Tuhan supaya kami sesuai dengan kehendak-Mu, karena Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami mau hidup seperti anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu, yang taat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari saat ini kita akan bersama-sama untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami saat ini bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan perlindungan kemanapun mereka pergi. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing, dan Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka. Secara ekonomi juga Tuhan memberkati dengan berkelimpahan, dengan berkecukupan. Usaha yang dilakukan anak-anak-Mu, baik di dalam pertanian, baik di dalam peternakan, dan pekerjaan apa yang mereka lakukan, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja, kiranya Tuhan tolong memberkatinya. Pada saat ini kami hanya bisa dalam ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa sebentar lagi kami juga akan bisa beribadah seperti sedia kala
dan kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa menghadapinya dengan baik, dan kiranya Tuhan tolong agar COVID-19 ini akan bisa hilang dan berlalu di kota kami, di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia, supaya kami bisa kembali untuk bisa melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu, dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintahan kami supaya bisa menjalankan pemerintahan ini dengan baik, sehingga bisa menjaga rakyat Indonesia ini, supaya rakyat Indonesia ini Tuhan bisa makmur, bisa hidup dalam sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, supaya rakyat menjadi sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, untuk sementara kita akan beribadah seperti ini sampai ada pengumuman kembali dari pemerintah untuk bisa melaksanakan ibadah secara offline atau bisa bertemu kembali. Oleh karena itu, terima kasih atas Bapak Ibu bisa beribadah di rumah, dan kita akan menutup ibadah kita. Mari saat ini kita tutup doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal sehingga pada terakhirnya ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami minta di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus kembali datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.